Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pajak penghasilan. Nah, di antaranya saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan umum, pajak penghasilan pasal 21 dan 26, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, dan juga pajak penghasilan pasal 24. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikoma Sasih Kirana Ratri dengan nomor absen 06 NIM 201574436, kelas 2F, Prodi D4 Manajemen Bisnis Internasional, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bali. Apa sih itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterimanya. Dasar hukum pajak penghasilan umum yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, penghasilan yang dimaksud di sini itu tidak semata-mata hanya tentang uang yang didapatkan, entah itu orang pribadi atau badan, namun ketika terjadi pertambahan nilai ekonomis dari orang pribadi atau badan itu juga dinamakan penghasilan. Kemudian, subjek pajak penghasilan itu ada 4, yaitu yang pertama, subjek pajak orang pribadi, yang kedua, subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang ketiga, yaitu subjek pajak badan, dan yang keempat, yaitu subjek pajak badan usaha tetap atau BUT. BUT ini adalah bentuk usaha yang tidak didirikan di Indonesia, tapi berkedudukan di Indonesia. Nah, subjek pajak penghasilan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Siapa sih yang menjadi subjek pajak dalam negeri? Nah, subjek pajak dalam negeri ini adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari secara berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian, badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dan yang terakhir yaitu warisan yang belum terbagi. Yang kedua yaitu subjek pajak luar negeri. Nah, yang menjadi subjek pajak luar negeri ini adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari secara berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian badan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Kemudian eh, yang bukan menjadi subjek pajak yaitu yang pertama kantor perwakilan negara asing, yang kedua pejabat perwakilan diplomatik, yang ketiga organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi salah satu anggotanya, dan yang terakhir yaitu pejabat organisasi internasional. Nah, objek pajak penghasilan umum itu dapat kita kelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama penghasilan dari pekerjaan. Nah, penghasilan dari pekerjaan ini dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penghasilan dari usaha dan kegiatan. Penghasilan dari usaha dan kegiatan ini adalah penghasilan dari kegiatan yang dilakukan seorang secara teratur untuk dapat menghasilkan keuntungan. Misalnya dengan melakukan perdagangan atau suatu usaha. Yang ketiga yaitu penghasilan dari modal. Dapat berupa aset gerak atau aset gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan aset. Dan yang terakhir yaitu penghasilan lain-lain, diantaranya yaitu pembebasan hutang dan juga hadiah. Kemudian perbedaan WP dalam negeri dengan WP luar negeri. Ada 3, yaitu yang pertama, wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan luar Indonesia, sedangkan WP luar negeri hanya dikenai pajak atas penghasilan dari Indonesia. Yang kedua, yaitu WP dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan itu dengan tarif umum, sedangkan WP luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif yang sepadan. Dan yang terakhir yaitu WP dalam negeri wajib menyampaikan SPT, sedangkan WP luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT. Nah, setelah tadi saya menjelaskan mengenai pajak penghasilan umum, saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 21. Yang menjadi subjek PPh pasal 21 ini adalah WP orang pribadi dalam negeri. Kemudian objeknya yaitu active income dari WP orang pribadi dalam negeri. Nah, pemotong dari PPh pasal 21 ini adalah pemberi penghasilan. Di antaranya yaitu orang pribadi, bendahara pemerintah, dan dana pensiun. Kemudian cara perhitungannya itu berbeda-beda tergantung objek pajaknya. Nah,
Selanjutnya yaitu ada PPh pasal 26. Khusus untuk wajib pajak luar negeri, baik bruto badan maupun orang pribadi yang mendapatkan penghasilan selain BUT di Indonesia. Kemudian objek pajaknya yaitu sama dengan PPh pasal 21 dan 23. Namun PPh pasal 26 ini khusus untuk wajib pajak dari luar negeri. Kemudian pemungut pajaknya yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri. Nah, selanjutnya yaitu tarif PPh pasal 26. Tarif yang dikenakan pada PPh pasal 26 ini yaitu sebesar 20% dari penghasilan atau sesuai dengan P3B. P3B ini adalah perjanjian penghindaran pajak berganda. Misalkan jika pada P3B harus minimum dikenakan tarif 20%, maka tarif pada P3B itulah yang digunakan. Kemudian untuk tarif pajak ini itu bersifat final. Selanjutnya, pada objek tertentu, wajib pajak luar negeri yang terkena PPh pasal 26 juga terkena kebijakan tarif pajak dari laba bersih. Tarif dikenakan sebesar 20% dan bersifat final dari laba bersih dikenakan bagi yang memiliki penghasilan dari yang pertama penghasilan penjualan harta di Indonesia, premi asuransi termasuk asuransi, dan juga keuntungan dari penjualan saham. Selanjutnya yaitu ada PPh pasal 22. Nah, berbeda dengan PPh pasal 21 dan 23, pajak penghasilan pasal 22 ini adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan suatu pihak terhadap wajib pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pemungutnya adalah pihak-pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, adapun tarifnya itu berbeda-beda tergantung objeknya. Yang pertama itu ada impor. Untuk impor ini tarifnya juga berbeda-beda. Yang pertama itu untuk perusahaan yang menggunakan API atau anggap pengenal impor dikenakan tarif 2,5% dari nilai impor. Kemudian khusus untuk impor kedelai, gandum, tepung terigu dikenakan tarif 0,5% dari nilai impor. Yang kedua yaitu ada perusahaan yang tidak menggunakan API atau non API. Dikenakan tarif 7,5% dari nilai impor. Dan yang terakhir yaitu impor yang tidak dikuasai dikenakan tarif 7,5% dari harga lelang. Kemudian objek yang kedua yaitu atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN, BUMD, BI, BPPN, Telkom, PLN, Indosat, Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank BUMN ini dikenakan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian. Objek yang ketiga yaitu atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Tarifnya berbeda, ada 4, yaitu yang pertama industri semen sebesar 0,25% di PPPPN, yang kedua industri kertas sebesar 0,1% di PPPPN, yang ketiga industri baja sebesar 0,3% di PPPPN, dan yang terakhir yaitu industri otomotif sebesar 0,45% di PPPPN. Yang keempat yaitu penjualan BBM, BBG, dan pelumas. Untuk tarifnya juga berbeda-beda. Untuk PSBBU Pertamina dikenakan tarif 0,25% dikali penjualan tidak termasuk PPN. Sedangkan untuk SPBU bukan Pertamina atau non SPBU dikenakan tarif 0,3% dikali penjualan tidak termasuk PPN. Kemudian untuk BBG atau bahan bakar gas dikenakan tarif 0,3% dikali penjualan tidak termasuk PPN. Untuk pelumas juga dikenakan tarif 0,3% dikali penjualan tidak termasuk PPN. Dan yang objek yang terakhir yaitu pembelian bahan keperluan industri atau ekspor dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Dikenakan tarif 1,5% dari harga pembelian. Selanjutnya yaitu ada PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 ini, mekanisme dan cara pemotongannya sama dengan PPh pasal 21. Bedanya hanya pada objek pemotongan. Bila pada pasal 21 atas jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau perorangan, untuk pasal 23 ini, objek pajaknya berhubungan dengan penggunaan kapital atau modal. Kemudian PPh pasal 23 ini umumnya ditunjukkan kepada badan, tetapi orang pribadi juga dapat dikenakan PPh
Pasal 23, namun hanya pada passive income saja seperti dividen, royalti, bunga, dan sewa. Kemudian untuk tarifnya itu kita dapat kelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya itu sebesar 15% dikali penghasilan bruto tidak termasuk PPN. Kemudian yang kedua itu atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian untuk jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa lain sebesar 2% dikali penghasilan bruto tidak termasuk PPN. Nah, penerima penghasilan tidak ber-NPWP akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif di atas. Yang terakhir yaitu PPh pasal 24. Nah, pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak dalam negeri untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka harus bayarkan di luar negeri. Asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayarkan di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak berganda. Kemudian, untuk batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari unsur atau perhitungan berikut ini. Yang pertama itu ada jumlah pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua itu penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak, kemudian dikali dengan PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17. Dan yang ketiga yaitu jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh PKP. Dalam hal PKP adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Nah, apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan berbeda-beda untuk masing-masing negara. Nah, sekian dari penjelasan mengenai pajak penghasilan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.